selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran pH dengan menggunakan larutan indikator. Di sini ada indikatornya yang digunakan, yaitu yang pertama adalah indikator universal. Jadi kalian bisa mengukur pH dengan menggunakan kertas indikator, tinggal dicelupkan kertasnya ke dalam larutan asam atau basa, nanti sesuaikan dengan warna indikator dalam skala indikator yang terdapat dalam kertasnya, ya. Atau juga bisa menggunakan pH meter. Kalau pH meter ini lebih mudah lagi, tinggal dicelupkan larutannya, maka mesinnya akan membaca langsung pH yang didapatkannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan larutan indikator. Di sini ada trayek perubahan warnanya, seperti contohnya metil merah, itu perubahannya dari merah ke kuning, kemudian bromtimol biru dari kuning ke biru, ya. Dari kuning ke biru. Fenolphthalein dan tidak berwarna ke merah. Nah, untuk membaca trayek pH-nya, jadi kalau satu larutan diuji dengan metil merah, kemudian dihasilkan warna merah, itu artinya pH-nya adalah kurang dari 4,2. Ya. Kalau diuji dengan larut metil merah menghasilkan warna kuning, maka pH-nya lebih besar dari 6,3. Nah, kalau ternyata warna yang dihasilkannya adalah warna antara merah dan kuning atau orange atau jingga, maka pH-nya perkiraannya adalah ada di trayeknya, yaitu 4,2 sampai 6,3. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat nanti contoh soalnya. Ini adalah hasil dari pengukuran dengan menggunakan indikator, didapat pH 1 sampai 14 ya di sini. Nah, kita lihat contoh soalnya. Larutan HX diuji dengan 3 indikator, diperoleh data sebagai berikut. Dengan metil merah dihasilkan warna kuning. Tadi perubahan indikator metil merah itu dari merah ke kuning. Trayek pH-nya adalah 4,2 sampai 6,3. Jadi kalau dihasilkan warna kuning, maka perkiraan pH-nya adalah lebih besar dari 6,3. Kemudian yang fenolphthalein tidak berwarna. Trayek pH perubahan warna fenolphthalein itu adalah dari tidak berwarna ke merah. Berarti kalau tidak berwarna maka pH-nya kurang dari 8. Kemudian bromtimol biru diperoleh warna hijau, itu berarti ada di warna antara kuning dan biru, yaitu hijau, maka pH-nya berada di trayeknya, yaitu 6,0 sampai 7,6. Nah, berapa perkiraan pH larutan HX? Kita buat bagannya seperti garis bilangan. Di sini kita cantumkan ada pH 4,2, ada pH 6,0, ada pH 6,3 juga, ada 7,6 dan 8. Nah, sekarang kita buat satu persatu, ya, kita uraikan satu persatu. Untuk metil merah dulu yang pertama. Karena pH yang diperolehnya perkiraannya 6,3, maka kita tarik garis dari 6,3 karena lebih besar berarti tarik ke kanan. Ya. Kemudian untuk fenolphthalein karena dihasilkan tidak berwarna, kemudian pH-nya kurang dari 8, maka kita tarik garis dari 8,0 itu ke kiri karena berkurang, ya. Kalau lebih besar pasti ke kanan, ya. Ini juga kalau kurang dari 6,3 berarti ke kiri, ya. Jadi kalau besar ke kanan, kalau kurang ke kiri, ya. Nah, sekarang untuk hijau, bromtimol biru diperoleh hijau, perkiraan pH-nya adalah di trayeknya, berarti ada di 6 sampai 7,6. Kita beri tanda. Nah, sekarang kita lihat dari arah panah ini, lebih besar lebih kecilnya, maka kita dapat kesimpulannya adalah daerah sini yang banyak dilewati oleh metil merah di sini. Jadi kesimpulannya adalah pH-nya ada di kisaran di sini, ya, di arsiran ini. Jadi pH larutan HX itu adalah 6,3 sampai 7,6. Atau bisa juga lebih besar dari 6,3 tapi kurang dari 7,6. Penulisannya seperti ini. Demikianlah penentuan pH dengan menggunakan larutan indikator. Untuk lebih memahaminya lagi, kita berlatih dengan soal-soal, ya.